Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto, masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif ya. Dari studio Ratas TV di gedung Associate Tower, kawasan Intermart BSD. Kali ini saya kembali akan membahas atau mengupas isu tentang politik ya. Yang kali ini kita akan membahas Partai Kuning, Partai Beringin ya. Ini menarik, ada berita menarik yang ditayangkan oleh redaksi kantor berita rastv.co ya kan, mengenai isu Munaslup Partai Golkar. Ini pergantian Partai Golkar nih, pertanyaan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Bahlil Lahadalia ya. Ini sangat menarik karena sebenarnya beberapa waktu lalu ada juga isu Munaslup ini, tapi saat ini lagi ya, itu menyeruak lagi ya kan. Nah, dan yang lebih menarik lagi ada penggantinya yaitu sesama kader Golkar. Jadi disebut-sebut penggantinya sudah direstui oleh istana ya. Kabarnya kan gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan bacakan artikel yang ditayangkan oleh redaksi kantor berita rastv.co. Ya, ini masih baru hari Kamis. Hari ini hari Kamis 31 Juli 2005 pukul 17.29 WIB. Ya, dengan judul Beringin Memanas. Ya, isu Munaslup Golkar menyeruak. Ya, Nusron kabarnya direstui istana untuk gantikan Bahlil. Ya, Ratas TV. Ini saya bacakan dari awal. Suhu politik di Partai Golkar sedang tinggi-tingginya. Partai berlambang beringin itu saat ini tengah memanas. Isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Partai Golkar menyeruak ke permukaan. Kabarnya istana sudah merestui salah satu nama kader terbaik beringin untuk menggantikan Bahlil Lahadalia. Ya, kader tersebut adalah Nusron Wahid, ya, pria alumni Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau FSUI, ya, kini Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya (FIB), ya, yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN di Kabinet Merah Putih itu kabarnya telah dipanggil Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sumber Ratas TV.co di internal Beringin menyebutkan istana merestui Nusron Wahid untuk dijadikan sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil dalam Munaslup yang akan digelar paling lambat Desember 2025. Ya, ini kutipannya saya bacakan. Sudah itu, ya, istana sudah merestui Nusron, sudah dipanggil di Hambalang. Ya, ucap sumber tersebut Kamis 31 Juli 2025. Ya, subjudulnya, alasan mengapa Bahlil akan diganti. Ya. Mengapa Bahlil akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum Partai Golkar? Ya, sumber internal Beringin lagi-lagi menyebutkan, ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, ini kutipan saya bacakan ya dari sumber nih. Pertama, manuver Bahlil di Kabinet Merah Putih sering merusak citra pemerintah, sekaligus mencoreng nama baik Golkar. Kebijakan Bahlil sebagai Menteri Energi, Sumber Daya Mineral atau SDM, ya, dan Menteri Investasi saat itu, ya kan, sangat melukai rakyat kecil yang notabene adalah pemilih setia Golkar. Ya, ini kutipan lagi saya bacakan ya. Seperti larangan pengecer penjual LPG 3 kg. Lalu pemberian izin investasi tambang di Raja Ampat yang saat itu Bahlil menjadi Menteri Investasi. Ya, Bahlil disebut-sebut turut bertanggung jawab atas penerbitan izin yang dinilai merusak kawasan konservasi Raja Ampat itu, ya kan? Paparnya. Alasan lain, kata sumber itu, ya, adalah Bahlil lebih menopang kepentingan Jokowi yang saat ini sudah tidak menjadi presiden. Ya, itu kutipannya saya bacakan. Tentu ini tidak sesuai dengan arah Golkar yang saat ini ada di dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo. Tambahnya lagi. Nah, selain itu, sambungnya, banyak pihak di internal Golkar membuat penilaian bahwa Bahlil gagal memposisikan partai sesuai arah kekuasaan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Harusnya menjadi partai yang siap beradaptasi, bukan malah menjadi penopang bayangan kekuatan masa lalu Jokowi, ya.
ya, yang mengatakan, yang menguraikan ya. Ada alasan lain? Ya, masih ada alasan lainnya. Misalnya, perilaku Bahlil baik pribadi yang kontroversial maupun secara struktural tidak menguntungkan Golkar di mata rakyat. Lalu, banyak senior Golkar yang disingkirkan, ya tanda kutip ya, dan lebih banyak mengakomodasi orang baru yang tidak proporsional di struktur partai, cetus sumber tersebut. Ya, ini kemudian ada subjudul lagi, ya, ini bantahan dari DPP ya, isu munaslup hoax ya. Sementara itu, seorang petinggi di DPP Partai Golkar yang enggan namanya di-online-kan menyebutkan isu munaslup itu hoax ya. Ya, kutipannya itu hoax, tidak benar, ujar petinggi Partai Golkar yang ada di Dewan Etik tersebutnya. Kata dia, saat ini Bahlil ya, dan Presiden Prabowo baik-baik saja. Baik-baik saja dan makin dekat malah, ya kan? Papa tegasnya. Ya. Terpisah, ada mantan wakil ketua umum Partai Golkar, Nurul Arifin, ya, saat dikonfirmasi redaksi kantor berita ratasTV.co mengenai isu munaslup mengatakan dirinya baru mendengar hal itu, ya, kutipannya. Baru dengar mas, ya, jawab Nurul Arifin melalui pesan WhatsApp pada Kamis sore 31 Juli 2025. Ya, kemudian ada subjudul berikutnya, ini yang terakhir, alinea terakhir ya. Ada Sekjen Partai Golkar tidak banyak komentar, ya. Mengenai isu munaslup dan istana merestui pergantian Bahlil, ya kan? Sekretaris Jenderal Sekjen ya, DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji tidak banyak berkomentar. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu menilai isu tersebut hanya desas-desus yang tidak perlu ditanggapi. Ini kutip baca-bacakan ya. Desas-desus tidak perlu ditanggapi, ibarat asap tanpa api, ungkap Sarmuji kepada awak media. Ya, pemirsa, ini di dalam artikel ratasTV.co ini sangat menarik karena memang ya ini lagi-lagi beringin sedang digoncang ya dengan isu munaslup Golkar ya. Ya, mengenai kebenarannya tentu kita akan nantikan itu kan. Memang tadi juga setelah tayangan di artikel ratasTV.co ya banyak juga yang japri gitu kan. Banyak dari beberapa tinggi Partai Golkar ya japri mengatakan itu hoax ya. Ya itu ya nggak apa-apa kan, memang itu untuk memperkuat ya, dan kita ini sebagai media tentunya akan sangat menerima masukan gitu kan. Dan juga dalam hal ini juga bantah semua ya. Ada 2 bantahan tadi, 3 lah malah kan. Dari Dewan Etik, satu yang Dewan Etik yang enggak disebutkan namanya, petinggi Partai Golkar, DPP, juga mantan Waketum Nurul Arifin, dan juga Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Ini kalau Sekjen bicara tentunya sudah sangat proporsional dan sangat berwenang ya. Beliau mengatakan itu tidak perlu tanggapin ya kan. Satu lagi mengatakan hoax DPP. Nah, tentu ini ya namanya isu ya. Isu itu bisa benar bisa tidak ya kan, namanya politik ya. Lagi-lagi tentu ini akan kita pantau terus perkembangannya ya kan. Tentu nanti ratasTV akan coba setelah ini akan coba terus memantau ya kan. Terus ikut akan mengikuti perkembangan seterusnya kan itu kan. Memang ya kita tahu Golkar adalah satu partai besar ya kan, 3 besar di parlemen dan sangat berpengaruh kemudian ya kan. Dan mengenai kebenarannya tentu ya kita akan nantikan gitu kan. Ya pemirsa, terus pantau ya, terus ikuti perkembangan isu politik ya di channel ratasTV, channel yang tajam, berani dan informatif. Demikian saya Agus Prianto dari studio ratasTV di Gedung Associate Tower, kawasan Intermart BSD, melaporkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ratasTV.